Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Nama saya Muhammad Faik Askar. Nama saya Muhammad Pascal Arif. Dan saya Manis Tanggang. Di sini kami akan menjelaskan tentang hiwalah, sedekah, hibah, dan infak. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait tentang hiwalah. Hiwalah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu tahawul yang artinya berpindah dan juga tahwil yang artinya pengalihan. Nah, sedangkan secara istilah, hiwalah artinya pengalihan atau pemindahan utang piutang dari kreditur kepada pihak penanggung pelunasan utang. Nah, dalil hiwalah ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Oke, selanjutnya ada jenisnya. Nah, jenis hiwalah ada dua. Yang pertama ada al-mutlaqah, yang kedua ada al-muqayyadah. Nah, al-mutlaqah merupakan konsep yang mengalihkan utang secara tidak tegas sebagai pengganti pelunasan utang pihak pertama kepada pihak kedua. Kemudian hiwalah al-muqayyadah yaitu skema yang memindahkan tanggung jawab pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Nah, untuk contoh-contoh dari jenis antara hiwalah dan hiwalah al-muqayyadah dan hiwalah al-mutlaqah ini adalah yang pertama dari hiwalah al-muqayyadah. Jadi contohnya ada seorang individu A yang melakukan piutang kepada pihak B sebesar 5 juta. Sementara pihak B berutang kepada pihak C sebesar 5 juta pula. Kemudian pihak B mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang ada pada pihak C kepada A sebagai ganti pembayaran utang pihak B kepada A. Nah, jadi individu A membayar utang sebesar 5 juta kepada pihak C. Nah, sedangkan untuk contoh hiwalah al-mutlaqah itu contohnya ada pihak B yang melakukan utang kepada bank konvensional sebagai pemberi piutang, kemudian utang pihak B mengalihkan pembayaran utang kepada pihak muhal alaih. Jadi, yang membayar utang pihak B kepada bank konvensional adalah pihak muhal alaih. Nah, hiwalah al-mutlaqah ini terjadi ketika pihak muhal alaih membayar utang tersebut tanpa pihak B menegaskan pengalihan utangnya. Oke. Nah, apa sih yang dimaksud dengan muhal alaih? Itu akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Nah, itu muhal alaih termasuk ke dalam rukun hiwalah. Jadi yang pertama ada muhil. Muhil, apa sih yang dimaksud dengan muhil? Muhil itu artinya orang yang memiliki utang. Seorang muhil harus berakal sehat, balik, dan juga mempunyai kemampuan melaksanakan akad hiwalah. Nah, selain itu, muhil atau pemilik utang juga harus menjalankannya atas keinginan pribadi tanpa paksaan dari pihak manapun. Nah, untuk muhal adalah orang yang memberikan utang atau pihak piutang. Pihak muhal juga sama seperti muhil harus berakal sehat, usia balik, dan juga melaksanakan akadnya secara sukarela tanpa paksaan. Nah, ijab qabul hiwalah oleh muhal itu harus berada dalam majelis akad dan juga pihak yang terkait ikut menyaksikannya. Nah, kemudian ada muhal alaih. Nah, muhal alaih adalah pemilik utang dan bertanggung jawab untuk melunasi utang pihak muhil. Pihak ini juga harus berakal sehat, berusia balik, dan juga mampu secara finansial dan memahami pelaksanaan akad. Nah, pihak muhal alaih juga sama mengucapkan ijab qabul dalam majelis dan juga dengan kehadiran pihak yang terkait. Nah, kemudian yang terakhir ada utang yang diakadkan. Nah, kalau dalam konsep hiwalah, utang merupakan bentuk pinjaman oleh muhil dan muhal dan akan dilunasi oleh pihak muhal alaih. Nah, tapi utang tuh
gak harus uang, tapi bisa juga aset atau gak barang berharga yang lainnya. Namun di sisi lain, utang gak boleh yang berbentuk setengah jadi atau belum ada nilainya. Contohnya bibit tanaman yang belum berbuah atau janji bantuan hibah yang belum diterima dan sebagainya. Nah, kemudian ada syarat hiwalah. Nah, yang pertama, muhil harus melaksanakan rela tanpa paksaan. Jadi maksudnya muhil harus atau pihak meminjam harus rela melaksanakan akad tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Nah, kemudian utang sesuai jenis, waktu, jumlah, dan kualitas. Maksudnya produk utang itu harus terbayar sesuai haknya yang sama, baik jenis dan juga jumlah utang, waktu pelunasan, dan juga kualitasnya. Contohnya, jika bentuk utangnya berupa emas, maka pelunasannya juga harus berbentuk emas yang nilainya setara. Nah, kemudian pihak muhal alaih bertanggung jawab setelah sepakat. Jadi pihak muhal alaih harus bertanggung jawab dalam menanggung utang setelah adanya kesepakatan bersama muhil. Nah, kemudian muhal harus menyetujui akad. Jadi pihak muhal atau pemberi utang harus menyetujui akad hiwalah. Nah, kemudian yang terakhir, utang dijamin pelunasan. Jadi utang harus tetap berada dalam jaminan pelunasan. Nah, kemudian selanjutnya ada sedekah. Sedekah secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yakni sedekah yang artinya memberikan. Nah, atau secara istilah, sedekah artinya pemberian sesuatu baik berupa uang, makanan, dan lain-lain kepada seseorang yang membutuhkan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil sedekah ada pada Quran surat Yusuf ayat 88 yang berbunyi, wa tasaddaq 'alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Yang artinya, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang yang bersedekah. Quran surat Yusuf ayat 88. Nah, selanjutnya ada rukun dan syarat. Nah, rukun dan syarat sedekah yakni yang pertama, orang yang memberi. Syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasarufkan atau membelanjakan harta. Yang kedua, orang yang diberi. Syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian, tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Kemudian yang ketiga, akad, ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Dan yang terakhir, barang yang diberikan. Nah, apa sih manfaat dari kita mempelajari sedekah ini? Oke, yang pertama ada mempererat hubungan. Dengan kita mempelajarinya, maka kita akan mendapatkan manfaat sedekah, yaitu dapat mempererat hubungan antar sesama manusia. Nah, kemudian yang kedua, sebagai pelindung dari musibah dan juga keburukan. Bahwa dalam hadis Nabi bersabda, sedekah menutup 70 pintu keburukan. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian sebagai penjaga harta dari kerusakan. Dan juga kemudian sedekah dapat memadamkan murka Allah. Di dalam hadis Nabi disebutkan bahwa sedekah sir atau sembunyi-sembunyi itu dapat memadamkan murka Allah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian sedekah dapat menjadi penambah umur. Lalu sedekah juga bisa menambah keberkahan dalam harta kita. Dan yang terakhir, sedekah bisa menjadi naungan bagi kita di hari kiamat. Selanjutnya akan dijelaskan bagian infak oleh Pascal. Oke, di sini ada infak. Pertama itu, apa itu infak? Infak dalam Islam adalah mengeluarkan sebagian harta atau sebagian material yang kita miliki untuk di jalan Allah atau untuk membantu sesama. Jadi infak itu mirip dengan sedekah. Intinya kita mengeluarkan sebagian atau beberapa dari harta kita kepada orang lain
dengan niat membantu di jalan Allah. Perbedaannya dengan sedekah, walaupun pengertiannya hampir mirip, tapi bedanya kalau infak itu biasanya dalam bentuk harta atau bentuk material seperti uang atau emas atau dinar. Nah, bedanya kalau sedekah mereka itu bisa berbentuk lain, dan juga sedekah kebanyakannya itu sunnah bentuknya dibandingkan infak yang bisa dalam berbentuk wajib jika ada keadaan darurat atau bencana. Kalau sedekah itu bisa senyuman, bisa bantuan jasa. Nah, itu perbedaan sedekah dengan infak yang ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 261, yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir ada 100 biji. Allah kemudian melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dihendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya dan lagi maha mengetahui. Kemudian ada jenis-jenisnya. Kalau infak wajib itu infak yang dikeluarkan karena kewajiban syariat. Contoh nafkah seorang bapak kepada keluarganya, atau membiayai jihad dalam jalan Allah. Kemudian infak sunnah itu bersifat sukarela seperti kotak infak pada hari Jumat atau memberikan uang kepada orang-orang miskin. Kemudian rukun infak yang pertama itu orang yang mengeluarkan infak harus berakal dan harus sadar diri, tidak mabok atau tidak tidur, atau ya dalam akal sehat. Kemudian hartanya harus halal, bukan curian. Jadi hartanya itu harus diperoleh dengan cara halal seperti kerja atau penghasilan keluarga. Terakhir sihat atau memiliki niat yang jelas. Terus hikmahnya itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan dan menyucikan harta, menumbuhkan solidaritas sosial, menghapus dosa dan mendapatkan pahala berlipat ganda, menghindarkan dari musibah dan melatih jiwa agar terikat pada dunia. Oke. Dan sekarang ada hibah. Hibah ada pemberian suatu benda atau hak dari seseorang kepada orang lain secara sukarela tanpa imbalan, yang dilakukan saat pemberi masih hidup. Dalil dari hibah adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atal mala ala hubbihi tawil qurba wa awiyatama wal masakin wa bani sabila wasailina wa fir riqab. Yang artinya, dan memberikan harta yang dimilikinya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, orang-orang yang meminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Quran surah Al-Baqarah 177. Hukum dan asal hibah adalah mubah atau boleh. Namun dalam beberapa situasi hibah hukumnya dapat berubah, misalnya menjadi wajib ketika untuk mencegah pertengkaran keluarga, lalu menjadi sunnah, misalnya untuk mempererat silaturahim, lalu menjadi makruh, misalnya jika hibah kepada orang yang akan menggunakannya untuk maksiat, dan terakhir bisa menjadi haram, misalnya kalau hibah bertujuan untuk mendukung kejahatan. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.